Salam Patunggilan saudara-saudaraku dalam ibadah keluarga bersamaan dengan persiapan perjamuan kudus bangunan GKJW yang kedua ini. Untuk itu mari kita bersama-sama kita awali dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 256 bait yang pertama dan ketiga. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengatakan yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 257, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga,
kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami bisa meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan bersama-sama mendengarkan, bersama merasakan akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kuasailah diri kami, kuasailah hati kami, dan penuhilah jiwa kami. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara pada saat ini. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan pada saat ini kita ambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Mazmur 33 yang akan kita baca mulai dari ayat 12 sampai 22 yang demikian bunyinya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan pada saat ini saya memberikan judul Iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan para nabi, dulu itu dalam membangun kehidupan umatnya, umat Tuhan maksudnya, itu didasarkan pada imannya. Kalau Tuhan itu selalu menyertai kehidupannya. Dan jadi percaya dengan sungguh bahwa umatnya selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga manusia kuat dalam menghadapi permasalahan hidup dan tidak mengalami keputusasaan. Umat Tuhan selalu menuruti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab Tuhan selalu mengawasi
kehidupan umatnya dari tempatnya. Dalam kehidupan, Tuhan terus memperhatikan, Tuhan terus menyertai dalam kehidupan umatnya itu. Setiap gerak langkahnya, umat Tuhan itu tidak lepas dari pandangan Allah. Saudara-saudara, umatnya supaya tidak menyimpang atau membelok dari hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan kepadanya. Bukankah Tuhan memandang dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dan dari pandangan Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan yang dilakukan oleh manusia. Bukankah Tuhan menghendaki umatnya hidup menurut perintahnya karena Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hati yang baik tentu melakukan perbuatan yang baik juga. Seperti pada firman-Nya yang demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari hati yang benar dan baik itu pasti keluar pemikiran yang baik dan benar juga. Sebab apa yang akan dikeluarkan dipikir dengan matang, agar kita menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesama kita. Dan juga kita lakukan menyenangkan akan hati Tuhan. Artinya apapun yang kita perbuat itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu kalau semuanya keluar dari hati yang baik dan benar. Karena kita telah diberi hati yang baru. Seperti firman-Nya demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang taat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan memberikan atau menjauhkan hati kita dari yang keras dan memberikan hati yang taat? Supaya kita sebagai umat Tuhan tetap percaya dan setia, taat kepada Tuhan, dan kepada Dia kita menaruh harapan, kepercayaan akan rencana keselamatan, kesejahteraan, dan ketenteraman umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan umat GKJW yang merupakan buah karya Tuhan Allah di bumi Jawa Timur ini untuk memberitakan kabar gembira bagi umat manusia yang berada di Jawa Timur ini, khususnya yang merindukan kebahagiaan dan ketenteraman serta kedamaian. Nah, memang tidak mudah untuk memberitakan kebahagiaan. Memang tidak mudah untuk memberitakan ketenteraman. Memang tidak mudah untuk memberitakan
tentang kedamaian. Ini yang bagaimana toh? Nah, apabila dirinya mengalami masalah, apabila di dalam dirinya ada masalah, ini akan menjadi batu sandungan tentunya. Tetapi bagi umat Tuhan yang mempunyai hati yang baru, itu tidak. Pasti melihat masalah itu merupakan kekuatan. Masalah itu akan terus dijadikan sebagai cambuk untuk membangun gereja. Bukan masalah itu menjadi kendor, tetapi kita menjadi kuat. Terutama membangun gerejanya. Bukan malah untuk menghakimi sesama kita. Tapi bersama-sama, ayo dijadikan alat untuk membangun gereja kita. Tentunya GKJW ini akan menjadi besar. Sekali lagi, dengan iman percaya kita bisa membangun gereja kita. Karena Tuhan telah memberi tanggung jawab kepada kita dan pelaksanaannya dilihat oleh Tuhan dari tempatnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan GKJW. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai setiap apa yang kita lakukan untuk membangun GKJW pada saat itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita lakukan, apa yang GKJW lakukan bersama-sama. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umatnya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, saudara, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam
damai dan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus ini berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Kita menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui, kita belum mampu hidup damai dengan sama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menghadap kepadamu, dan kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami di dalam kehidupan ini. Kami sering menyakiti hati sesama kami sering meninggalkan Tuhan, bahkan kami sering melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dan perkenankanlah kami mengikuti perjamuan kudus. Karena kami percaya perjamuan kudus ini Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan. Kami mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahan kembali, Allah Bapa yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti difirmankan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri
sebelum memenuhi undangan Tuhan, datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang telah menguatkan iman percaya kami. Firman Tuhan menjadikan dasar kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami serahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di bumi Jawa Timur ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya dalam setiap kegiatan Gereja Kristen Jawi Wetan ini bisa menjadi saluran berkat. Dan kami percaya setiap pelayan Tuhan, para pendeta, penatua dan diaken yang ada di GKJW ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Untuk itu Bapa, kami serahkan kepadamu, karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami jatuh. Untuk itu kekuatan yang berasal dari Allah akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Bapa, pada saat ini ada persembahan yang kami haturkan kepadamu. Seberapa besar Tuhan persembahan ini. Dan kami percaya karena Tuhan mencukupi kehidupan kami, sehingga kami bisa mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap kegiatan gereja-Mu. Tuhan, pada saat ini
kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparat hukum. Tuhan, sertailah mereka, berilah kebijakan mereka, supaya kami semua rakyatnya ini dapat merasakan damai, dapat merasakan sejahtera. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini, bangsa kami ini masih ada dilanda oleh COVID-19. Untuk itu para medis kami serahkan kepadamu, baik itu dokter, perawat, kiranya Tuhan sertai, supaya mereka dalam menangani segala penyakit ini, mereka memperoleh kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit karena terkena COVID atau terkena penyakit yang lain, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan hadir pada mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan pekerjaannya dan pergumulannya. Dan karena kami tidak tahu apa yang dirasakan oleh setiap keluarga, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai dalam setiap kehidupan keluarga. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap keluarga ini bekerja sendiri, hidup sendiri. Kami percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera pada setiap keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami percaya Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami serahkan dengan penuh percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 441. Kita pujikan bait yang pertama saja. Mari kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya dalam mempersiapkan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Amin.